Nama Wiji Tukul dikenal sebagai salah satu aktivis Indonesia di era Orde Baru. Tak hanya seorang aktivis, Wiji Tukul juga adalah seorang penulis puisi perjuangan. Ia tiba-tiba menghilang pada 27 Juli 1998 saat tanah air penuh dengan pergolakan politik. Tak ada yang mengetahui keberadaannya hingga sekarang. Sosok Wiji Tukul menjadi simbol akan protes karena puisinya dengan mudah melebur dalam setiap momen penolakan dan berbagai aksi protes. Salah satu kalimatnya yang sangat terkenal adalah bait terakhir dalam puisi berjudul Peringatan, yaitu hanya ada satu kata, lawan. Wiji Tukul lahir pada 26 Agustus 1963 di Solo, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Wiji Widodo. Nama Tukul diberikan oleh Cempe Lawuwarta yang merupakan anggota bengkel teater yang diasuh oleh penyair W.S. Rendra. Wiji dan Tukul merupakan bahasa Jawa yang masing-masing berarti biji yang tumbuh, sehingga Wiji Tukul bermakna biji yang tumbuh. Ayahnya adalah seorang penarik becak. Ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Putra sulung dari 3 bersaudara ini aktif menulis puisi sejak berada di bangku sekolah dasar. Wiji Tukul sempat melanjutkan pendidikan di jurusan Tari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia pada 1979 meski tidak tamat. Ia memilih berhenti sekolah untuk bekerja agar adik-adiknya bisa melanjutkan studi. Pada Oktober 1989, Tukul menikah dengan istrinya Siti Diah Sujirah alias Sipon yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, pasangan Tukul Sipon dikaruniai anak pertama yang dinamai Fitri Ngantiwani. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1993, anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah. Wiji Tukul sudah menulis puisi sejak awal 1980-an dan sering membacakan karya-karyanya di Taman Budaya Jawa Tengah di Solo. Pada 1994, buku kumpulan puisinya berjudul Mencari Tanah Lapang terbit dengan kata pengantar dari sosiolog dan mantan aktivis 66 Arief Budiman. Sebagai buruh, Wiji Tukul bukan hanya bekerja, tetapi juga berjuang untuk kesejahteraan rekan-rekannya sesama kelas pekerja. Itu pula yang akhirnya membuat puisi-puisi buah karya Wiji Tukul penuh satir, mengkritik rezim penguasa yang membungkam dan membuat rakyat menderita. Kata-kata puisinya kerap menjadi penyemangat para aktivis kala memperjuangkan kebenaran melawan rezim Orde Baru. Awal mula menghilangnya Wiji Tukul tak lepas dari peristiwa 27 Juli 1996 atau kerusuhan Kuda Tuli. PRD yang di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko dituding oleh pemerintah melalui Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI, Letnan Jenderal Syarwan Hamid, sebagai dalang di balik peristiwa itu. Saat itu Tukul tergabung dalam aktivis PRD turut diburu. Ia kerap pindah-pindah lokasi dan meninggalkan keluarganya agar tetap aman. Pada tahun 1998, Wiji Tukul menghilang. Info ini secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada tahun 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar Maret 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukan oleh Wiji Tukul sendiri. Muncul dugaan ia menjadi korban penghilangan paksa era Orde Baru. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivis politik yang berlawanan dengan pemerintah. Wiji Tukul menjadi salah satu dari 13 orang hilang menjelang tumbangnya rezim Orde Baru. Semasa hidupnya, Tukul secara terang-terangan mengkritisi kondisi sosial dan politik serta militarisme rezim Presiden Soeharto. Sejak dinyatakan hilang, sampai saat ini keberadaannya Wiji Tukul masih misteri. Apakah ia masih hidup atau sudah tiada? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.